Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1656 sampai 1660. Ya Yesusku, bagiku Engkau melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Meskipun penderitaan-penderitaan itu berat, Engkau menopang aku. Meskipun saat-saat kesepian itu mengerikan, Engkau membuatnya manis bagiku. Meskipun kelemahan itu besar, Engkau mengubahnya menjadi kekuatan bagiku. Aku tidak tahu bagaimana melukiskan semua yang aku derita. Karena itu, yang telah aku tulis hanyalah satu titik kecil. Ada saat-saat penderitaan yang sungguh-sungguh tidak dapat kutulis. Tetapi dalam hidupku, ada juga saat-saat ketika bibirku harus tinggal diam, tidak mengucapkan satu kata pun untuk membela diri dan menundukkan diriku sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kemudian Tuhan sendiri membela aku dan mengajukan tuntutan-tuntutan atas namaku. Permintaan-permintaannya Ia beberkan sedemikian rupa sehingga semuanya dapat dilihat bahkan secara lahiriah. Tetapi ketika aku menyaksikan campur tangannya yang begitu mencolok, yang menjadi nyata lewat hukuman-hukuman, dengan tulus hati aku mohon kepadanya, agar Ia memberikan kerahiman dan pengampunan. Tetapi aku tidak selalu didengarkan. Tuhan bertindak terhadap aku dengan cara yang misterius. Ada saatnya Ia sendiri membiarkan penderitaan-penderitaan yang mengerikan terjadi. Tetapi ada juga saat-saat ketika Ia tidak membiarkan aku menderita, dan Ia memusnahkan segala sesuatu yang akan menimpa jiwaku. Inilah jalan Tuhan yang tak dapat diselidiki dan dipahami. Kita harus menaklukkan diri sepenuhnya kepada kehendak kudus-Nya. Ada misteri-misteri yang tidak pernah dapat diselami oleh akal manusia di bumi ini, tetapi alam kekal akan menyingkapkannya. 10 April 1938, Minggu Palma. Aku menghadiri misa kudus, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk pergi dan mengambil palma. Aku merasa sedemikian lemah, sehingga hampir tidak dapat bertahan sampai akhir misa. Dalam misa, Yesus membuatku memahami penderitaan jiwanya, dan dengan jelas aku dapat merasakan bahwa mada-mada Hosana bergaung sebagai gema yang memilukan dalam hati kudus-Nya. Juga, jiwaku dibanjiri dengan samudera kepahitan, dan setiap Hosana menembus hatiku sampai ke relung-relungnya. Segenap jiwaku ditarik erat kepada Yesus. Aku mendengar suara Yesus. Putriku, ibamu terhadap aku menyegarkan diriku. Dengan merenungkan sengsaraku, jiwamu memperoleh keindahan tersendiri yang mencolok. Aku menyambut komuni di lantai 2. Aku tidak dapat turun ke kapel karena aku kehabisan tenaga setelah mengeluarkan terlalu banyak keringat. Dan sesudah semua itu, aku demam dan menggigil. Aku merasa sama sekali tidak berdaya. Hari ini, salah seorang imam Yesuit mengantar komuni kudus kepada kami. Ia menerimakan Yesus kepada 3 orang suster lain dan kemudian kepadaku. Karena mengira bahwa aku yang terakhir, ia memberiku 2 hosti. Tetapi salah seorang novis sedang terbaring sakit di kamar sebelah.
dan tidak ada hosti yang tersisa baginya. Imam itu kembali dan membawa Tuhan kepadanya. Tetapi Yesus berkata kepadaku, Aku enggan masuk ke dalam hati itu. Engkau menerima 2 hosti, karena aku sengaja menangguhkan kedatanganku ke dalam jiwa yang menolak rahmatku itu. Kunjungan kepada jiwa seperti itu tidak menyenangkan hatiku. Pada saat itu, jiwaku ditarik erat kepada kehadirannya, dan aku menerima terang batin yang benderang, yang membuat aku memahami dalam roh semua karya kerahiman. Terang itu laksana kilatan halilintar, tetapi lebih cemerlang daripada halilintar yang dapat kupandang selama berjam-jam dengan mata tubuhku. Lagi, untuk menulis segala sesuatu, aku harus menggunakan kata-kata, meskipun kata-kata itu tidak dapat mengungkapkan semua yang dinikmati oleh jiwaku ketika menyaksikan kemuliaan kerahiman Allah. Kemuliaan kerahiman ilahi sedang merebak kemana-mana. Juga saat ini, meskipun dirongrong oleh usaha-usaha para musuhnya dan oleh usaha-usaha setan sendiri yang sangat membenci kerahiman Allah, karya ini akan merenggut sejumlah besar jiwa dari genggamannya. Itulah sebabnya roh kegelapan kadang-kadang mencobai orang-orang baik dengan keji, supaya mereka menghambat karya itu. Tetapi aku telah melihat dengan jelas bahwa kehendak Allah sudah dipenuhi, dan bahwa kehendak itu akan digenapi sampai detil terakhir. Usaha-usaha musuh yang paling besar pun tidak akan menghancurkan bagian yang paling kecil dari rencana yang telah ditetapkan Tuhan. Tidaklah menjadi masalah kalau karya itu kadang-kadang tampak hancur sama sekali. Justru dalam situasi seperti itu, karya itu sedang dimantapkan. Jiwaku dipenuhi dengan damai yang jauh lebih teduh daripada semua damai yang pernah kualami sebelumnya. Damai ini merupakan jaminan ilahi yang tidak mungkin ditiadakan oleh suatu pun. Suatu damai yang sangat teduh, yang tidak dapat dikacaukan oleh suatu pun. Meski aku ditimpa penderitaan-penderitaan yang paling keji, aku merasa damai Allah sendirilah yang mengatur segala sesuatu. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.